Jadi aku nggak mau cerai dari Mataku kamu. memang sakit, tapi aku masih bisa melihat. Pada dasarnya, aku ingin kata-kata kamu untuk merawat diri aku. Aku cuma ingin menguji kamu, tapi apa nyatanya? Kamu menelantarkan aku dan mendorong aku hingga jatuh seperti tadi. Sendiri, aku bisa pergi sendiri. Vina, dengerin aku ya. Jangan lupa besok kamu hadir di pengadilan agama untuk menyelesaikan perceraian kita. Silakan Pak. Ke sebelah kiri Pak. Lurus Pak. Iya. Romi, Ya Pak. tolong ambilkan air minum ya. Saya haus. Ya Pak. Sebentar Pak. Oh ya, Romi, Iya Pak. ini kita udah sampai mana? Ini masih sampai di daerah Tapen Pak. Sudah dekat ya? Masih tinggal 6 kilo lagi Pak. Ya kan berarti udah dekat. Bapak rindu sama kampung Bapak ya? Bapak mungkin kangen sama istri ya Pak? Iya, Rom. Sudah beberapa bulan ini aku tidak bertemu dengan istri aku. Tapi gimana Pak nanti seandainya istri Bapak melihat kondisi Bapak seperti ini Pak? Aku tidak tahu, Rom. Tapi itu juga yang aku harapkan, Rom. Jika istri aku nanti mau merawat aku di dalam kondisiku yang seperti ini, berarti dia adalah wanita yang tepat yang selama ini aku nikahi, Rom. Semoga Ibu bisa senang Pak mendengar bahwasanya mata Bapak masih bisa disembuhkan Pak. Iya, tapi jangan bilang-bilang ya kalau mataku masih bisa disembuhkan ya, Rom. Loh, tapi ini kan kabar baik untuk Ibu Pak. Ibu Jangan. berhak tahu dong Pak. Ibu kan berhak bahagia juga Pak kalau mata Bapak itu masih bisa disembuhkan Pak. Aku tahu, Rom. Aku tahu maksud kamu. Tapi aku ingin melihat respon dia melihat kondisi aku seperti ini melalui mata kamu, Rom. Aku minta bantuan dari mata kamu untuk melihat bagaimana sikap istri aku. Ya, Saya cukup mengerti Pak. Maksud Bapak saya karena cukup mengerti, Pak. selama kepergian aku izin pamit keluar kota, dia itu tidak pernah menanyakan kabar aku, Rom. Mungkin dia sibuk Pak. Lagi pula perusahaan kan tidak ada yang memimpin Pak. Sesibuk-sibuknya, aku ini suaminya loh, Rom. Seharusnya dia itu menanyakan kabar aku bagaimana, udah makan belum. Terus aku dianggap apa? Kerjaan nomor 1, aku itu nomor belakangan. Kalau begitu, apa gunanya banyak uang, Rom? Tapi kalau tidak ada kebahagiaan di antara kita. Betul Pak. Sebentar Pak. Saya mau mengambilkan air untuk Bapak. Rom, Ya Pak. aku minta tolong banget sama kamu ya. Siapa? Jangan bilang-bilang kalau mataku masih bisa disembuhkan. Mengerti Pak. Permisi Pak. Ya. Tapi saya harap Ibu adalah yang terbaik untuk Bapak. Permisi Pak, airnya Pak. Nih, maaf Pak. Sebentar, saya bukakan Pak.
Makasih ya Romi. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus rencana Bapak yang selanjutnya apa, Pak? Ya kita pulang, nggak ada rencana. Jadi mau langsung pulang aja atau mau mampir beli-beli dulu, Pak? Mau makan, Pak? Aku ingin makan masakan istri aku. Aku ingin segera pulang. Aku sudah kangen sama dia. Kalau begitu, Pak, sebentar lagi sudah mau sampai di gerbang gentong, Pak. Ya udah Romi, kita langsung pulang aja. Silakan, Pak. Saya tidak sabar untuk melihat Bapak bisa melihat dunia ini lagi, Pak. Semua itu ada waktunya, Rom. Mungkin Yang Maha Kuasa sudah memberikan jalan seperti ini terhadap saya, Rom. Tapi Bapak jangan banyak mikir, Pak. Bapak harus fokus sama kesembuhan Bapak. Iya, Rom. Terima kasih banyak ya. Siap, Pak. Kamu selama ini sudah menemani saya. Awas, Pak. Saya tutup, Pak, ya. Iya, Rom. Romi, Ya, Pak. tolong bukakan kaca jendela saya ya. Siap, Pak. Saya ingin menghirup udara segar, nggak usah sih. Sebentar, Pak. Terima kasih ya, Romi. Siap, Pak. Bismillah. Kita sudah hampir sampai, Pak. Oh iya, Rom. Di depan adalah rumah Bapak. Syukurlah. Udah berapa lama ya kita di jalan? Udah hampir 8 jam, Pak. Perjalanan kita, Pak. Oh ya? Di samping kiri Bapak, itu adalah rumah Bapak. Alhamdulillah. Kalau begitu sebentar ya, Pak, ya. Iya. Bentar, Pak. Awas kepentok, Pak. Awas kepentok. Kiri, Pak. Romi, Ya, Pak. tolong kamu sekalian bawa koper saya yang ada di belakang mobil, Rom. Saya tunggu di sini. Oh iya, Pak. Hampir lupa, Pak. Maaf, Pak, ya. Ya. Kemana ya istri aku? Kenapa dia nggak memanggil-manggil aku? Atau jangan-jangan dia itu tidak tahu kalau aku sudah datang? Romi, Ya, Pak. istri aku tidak ada di luar untuk menyambut aku. Mungkin lagi tidur, Pak. Mungkin saja. Ya udah kita masuk, Rom. Silakan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya. Pelan-pelan, Pak. Kamu nggak bilang kalau ada kayak gini kan? Kemarin kan belum ada anak tangga seperti itu, Pak. Masa? Iya, Pak. Sekarang udah ada anak tangga, Pak. Mami, Assalamualaikum. Papi udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi pulang-pulang kok nggak ngabarin sih, Pi? Ini buat kejutan untuk Mami. Pi? Aduh, sorry, Pi. Iya, kejutan sih kejutan, tapi kenapa diperban gitu matanya? Tapi cukup panjang untuk dijelasin, Mi. Kita jelasin di dalam ya. Maksud Papi ini apa sih? Enggak, Mami butuh penjelasan dari Papi. Coba jelasin. Papi itu kan pamitnya ada kerjaan di luar kota, kenapa pulang-pulang pakai perban kayak gini? Romi, apa Ya, yang terjadi?
Bu, ada Mi, Mami nggak usah marahin si Romi kok. Sebenarnya aku kalau boleh jujur, Papi itu nggak ada kerjaan sama sekali di luar kota. Melainkan Papi itu pergi untuk berobat untuk mata Papi. Pi, Papi ini apa-apaan sih ngomong kayak gitu? Emangnya mata Papi itu kenapa, ha? Papi itu buta ya? Udah buta permanen nggak bisa ngelihat? Iya, Mi. Oh, Maka dari itu, Papi berusaha berobat ke sana ke sini untuk bisa menyembuhin mata Papi. Tapi ya apa nyatanya, tidak ada hasil sedikit pun, Mi. tapi Papi itu kenapa nggak cerita sih? Seharusnya ya sebagai suami itu harus cerita sama istrinya. Kalau seperti ini juga jadi beban siapa, Pi? Jadi beban Mami. Itu kesalahan Papi, Mi. Maafin Papi ya, Mi. Karena Papi tidak bicara dan berterus terang terhadap Mami. Stop. Tapi pada dasarnya dan pada awalnya, Papi tidak ingin membuat Mami itu khawatir. Papi cuma ingin Mami tidak mendengar sakit aku. Cukup Mami senang. Tapi apalah daya, Mami. Kondisi Papi seperti ini. Dan sekarang Papi minta tolong terhadap Mami. Istri kamu ada di sini, bukan ada di depan kamu, ada di samping kamu. Mami, Papi ingin di saat Papi seperti ini, Mami merawat aku ya. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi maksud Mami tahu sendiri kan, orang tua Papi sudah tidak ada lagi. Dan Papi juga nggak punya saudara sama sekali. Hanya Mami yang aku punya. Dan aku mohon Mami bisa merawat aku di dalam kondisi aku seperti ini, menjadi seorang laki-laki dan menjadi seorang suami yang tidak berguna. Pi, cukup. Mami tuh nggak ngerti ya sama mama Papi ini arahnya itu kemana. Pi, dengerin Mami dong. Kalau Papi tuh nggak bisa ngeliat istrinya lagi, itu mata Papi tuh nggak berfungsi untuk ngeliat. Buat apa Mami itu dandan tiap hari? Kecantikan seorang istri itu untuk suaminya. Kalau seperti ini, Papi itu mau ngeliat apa? Mami juga mau dandan ini buat siapa? Punya suami juga nggak bisa ngeliat istrinya. Tapi Mi, Udah Pi, Mami. Siap, Bu. Sekarang kamu pergi, mulai tadi ada majikannya tengkar malah nguping. Gak sopan kamu ya. Tapi Bapak harus istirahat, Bu. Pergi. Permisi, Bu. Bisa-bisanya nguping kalau majikannya lagi tengkar kayak gini. Mami itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh marah sama Romi. Romi itu orangnya setia loh, Mi. Dia itu selalu menjaga Papi selama ini. Sini, nih. Mami ada di sini, Pi. Papi tuh mau kemana sih? Iya, Mi. Aduh, Pi. Ini baru hari pertama Papi pulang. Papi gak bisa ngeliat. Tapi udah bikin Mami tuh emosi. Papi sekarang nggak bisa ngelihat sama sekali, Mi. Papi butuh Mami. Butuh Mami menjadi mata dan kaki Papi. Maksud Papi itu Mami mau dijadikan pembantu pribadi Papi untuk mengurusin semua kebutuhan Papi, dari makan, ganti baju. Terus gunanya Papi di sini itu sebagai suami apa? Kalau cuma mau membebankan istrinya. Mi, kondisi Papi seperti ini, Mi. Tolong ngertiin Papi, Mi. Tapi jika kondisi Papi sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit pun, Papi tidak akan menjadikan Mami ini seorang pembantu. Papi ini tidak bermaksud menjadikan Mami itu seorang pembantu, tapi Papi itu minta tolong sama Mami menjadi mata, menjadi kaki, menjadi tangan Papi. Pi, Mami di sini, nggak usah ngeliat terus ke depan. Mami ada di samping Papi loh. Aku pikir Mami ada di sini, soalnya tadi suaranya ada di sini, Mi. Aduh, Pi. Kita itu bukan keluarga yang kekurangan uang. Papi itu apa susahnya sih berobat? Itu emang mata Papi itu udah nggak bisa ngeliat. Mi, Mami, Papi ini bukannya tidak berusaha. Papi ini sudah berusaha, Mi. Kesana kesini, Papi sudah berusaha untuk berobat, untuk mengobati mata Papi ini. Tapi satu pun tidak ada yang berhasil, Mi.
Tapi ada satu dokter yang menyarankan terhadap papi. Apa? Katanya di Korea ada dokter spesialis yang sangat handal untuk mengoperasi mata papi. Tapi papi itu butuh donor mata dari orang lain yang sangat sehat. Cari! Mami nggak mau tahu ya. Papi tuh harus cari donor mata yang cocok, yang sehat untuk mata papi. Mami, Kalau seperti ini terus ya, Pi. Mami, Mami dengerin. nggak tahu lagi. Mami, dengerin papi. Papi tidak mau mengambil bola mata dari orang yang masih hidup. Mereka itu masih ingin hidup dan ingin melihat dunia. Hanya karena uang mereka mau memberikan matanya terhadap papi. Papi tidak ingin itu. Ya itu papi kan kebodohan sendiri. Papi tuh mau buta selamanya. Kalau papi tuh nggak tega ya untuk membeli mata mereka yang masih sehat. Pi, kalau papi terus-terusan punya prinsip yang seperti itu, kasihan sama orang yang lebih kecil dari kita. Kita itu harus punya sifat tega ya, Pi. Apa-apa sekarang itu kalah sama uang. Masih muda udah nyusahin kayak gini. Kalah tuh sama yang tua tapi masih mandiri. Papi ini masih muda udah nyusahin orang lagi. Kesel banget punya suami seperti kamu. Mami. Astagfirullahaladzim, Pak. Bapak kenapa, Pak? Istriku mana, Rom? Loh, ibu kan tadi sama bapak, Pak. Bapak kenapa tergeletak di lantai seperti ini, Pak? Istriku marah terhadap aku, Rom. Dia tidak menerima kondisi aku yang buta seperti ini, Rom. Hah? Saya tidak menyangka banget, Pak, kalau ibu tidak menerima bapak dengan kondisi bapak ini. Aku tidak tahu, Rom. Kenapa istriku seperti itu? Aku pikir dia adalah wanita pilihan aku. Tapi di saat kondisi aku terpuruk seperti ini, Rom. Di saat mata aku tidak bisa melihat apa-apa, Rom. Dia tidak mau merawat aku sedikit pun, Rom. Apa aku salah sama dia? Ya sudah, Pak. Mending Bapak istirahat dulu. Kan kita dari bandara perjalanan 8 jam, Pak. Mending Bapak istirahat, tenangkan dulu pikiran Bapak. Baru, Pak, kita cari jalan keluarnya, Pak. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Ya. Apa aku di masa lalu mempunyai takdir yang menyusahkan orang, ya, Rom? Pak, Sehingga kehidupan aku, takdir aku saat ini begitu sangat memprihatinkan, ya, Rom. jangan pernah menyalahkan takdir, Pak. Karena takdir itu sudah ada yang ngatur, Pak. Iya, Rom. Yang penting Bapak sekarang itu harus fokus kepada pengobatan Bapak ini, supaya Bapak bisa cepat bisa melihat, Pak. Rom, Ya, Pak. aku ingin duduk di sofa. Antarkan aku duduk di sofa, ya. Sebentar, Pak. Saya rapikan dulu, Pak. Biar duduknya Bapak itu enak, Pak. Iya, Rom. Silakan, Pak. Sampai ku mati memendam rasa ini sendiri. Bapak mau minum teh atau kopi, Pak? Tidak usah, Rom. Kamu kembali ke tempat kamu. Siap, Pak. Permisi, Pak, ya. Melupakanmu. Kok bisa-bisanya istri aku seperti itu ya terhadap aku? Aku kurang apa terhadap dia? Aku selalu memanjakan dia. Aku selalu mengikuti apa kemauan dia. Apapun yang dia mau, aku kabulin. Tapi di saat kondisi aku seperti ini, yang butuh pegangan, yang butuh kasih sayang dari istri aku, karena aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali istri aku. Tapi aku tidak nyangka, aku tidak menyangka istri aku bisa tega berbicara seperti itu di hadapan aku, dalam kondisi aku yang seperti ini, yang tidak bisa melihat dunia. Mami mau pergi kemana? Kamu tuh
masih bisa tahu ya kalau aku ini mau keluar padahal mata kamu udah buta kayak gini? Mami, aku masih hafal bau parfum kamu. Mami mau pergi kemana? Tapi itu nggak perlu tahu Mami ini mau pergi kemana. Itu semua bukan urusan suami yang udah tidak berguna. Kecuali kalau emang papi itu jadi suami yang berguna untuk istrinya, papi itu masih tidak membebankan istrinya, papi itu berhak tahu kemana pergi istrinya. Tapi kalau kali ini udah beda ceritanya. Mami, papi ini adalah suami Mami loh. Mami itu harus mengikuti apa kata suaminya. Mami itu kalau mau keluar, Mami itu harus izin kepada suaminya agar Mami itu senantiasa di jalan surga. Bodoh amat, mau dikasih izin kayak nggak dikasih izin kayak sama kamu, aku tetap mau keluar. Mami, Mami. Aku tidak menyangka sedrastis itukah perubahan istri aku ini yang aku bangga-banggakan sedari dulu. Tapi sekarang dia seperti ini kepada diriku. Ini bagus nggak sih menurut kamu? Ini mahal loh, limited edition. Bagus sih, bagus. Cocok tuh buat kamu tuh. Ini kamu mau milih yang mana? Nanti aku pesenin deh. Ya, ini aja deh. Ini bagus nih buat aku tuh. Oh, ini ya? Oke. Oh iya, kapan-kapan kita liburan bareng yuk. Liburan kemana ya yang bagus ya? Ke Paris nggak sih? Oh, mantap, mantap, mantap. Oke deh. Ya, udah kita jadwalin kapan kita berangkatnya. Oke. Terus buat tiketnya, kamu itu mau bareng siapa aja? Pacar kamu atau siapa? Sendiri dong, ya kali bawa pacar. Enggak lah. Ya, mana tahu kamu bawa pacar, kan pacar kamu kan banyak. Mana ada aku bawa pacar aku. Emang kamu mau tuh biayain juga tuh pacar aku tuh? Ya, aku mampu aja sih bayarin pacar kamu. Masa iya, tapi aku yang bayarin pacar kamu. Malu dong, pacar kamu itu kan cowok. Pasti kan yang cowok itu banyak uangnya. Masa iya sih aku yang bayarin? Iya, aku nggak mau deh. Ya juga ya. Makanya kamu tuh jangan sok-sokan tanya aku mau bareng siapa liburan. Ya, mana tahu kan. Aku itu mau bawa pacar aku ke Paris. Kita mau liburan bareng di sana. Dih, gaya. Ada minggir. Aku mau duduk. Kenapa nih? Kok tiba-tiba murung banget sih? Capek banget deh rasanya aku hidup tuh sekarang. Ya, kenapa Vina udah datang-datang? Cerita dong, cerita. Mau diceritain dari mana dulu nih? Ya dari awal dong, Beb. Masa iya dari akhir ke awal kan nggak mungkin. Kamu tahu suami aku kan? Kalian tahu suami aku Iya. kan? Iya, kenapa tuh? Ya, iyalah suami aku yang gagah kayak gitu, yang punya banyak uang kayak gitu. Tahu-taunya dia itu sekarang lagi buta, nggak bisa ngeliat. Hah? Gak salah denger, Vin. Kuping aku nih, Vin. Suami kamu buta. Iya, suami aku buta. Bisa sih. Aku juga nggak tahu, pamitnya ya sama aku dia itu lagi ada kerjaan di luar kota, bareng sama pengalaman di rumah aku. Tahu-tahu pulang ya udah pakai perban, pakai kacamata, nggak bisa ngeliat. Gimana nggak kesel coba aku jadi istrinya, masih muda, aku ini usianya masih muda, udah punya suami yang udah buta. Aku tuh mau, aduh, masa aku sih yang mau ngejagain dia semuanya. Terus nasib kamu gimana, Vin? Kita itu rencananya pertama itu mau ke Paris. Terus kalau suami kamu buta, kamu mau semua. Terus kamu mau sama siapa, Vin? Betul tuh. Vin, mending kalau kata aku sih, kamu tuh cari suami baru, iya gak sih? Iya, Vin, bener. Bener juga tuh. Yang lebih kaya tuh dari dia tuh. Yang lebih ganteng, yang Nah, lebih gagah. Betul tuh. Iya, Vin, kamu mau nggak aku cariin temen aku itu kaya-kaya, Vin? Terus Boleh. ganteng juga. Boleh. Kamu tinggal Mana tuh? pilih, Vin. Itu di handphone kamu ada cari jodoh, ada aplikasi cari jodoh. Ya enggak juga, Vin. Maksudnya teman-teman aku itu banyak. Oh, aku pikir ada aplikasi cari jodoh. Berarti kamu nggak cari juga nih jodoh buat aku? Tapi ya kalau aku semisal ninggalin suami aku, kan kekayaan yang aku miliki sekarang ini ada di suami aku semua, ya kan? Gini, logika ya. Suami kamu itu kan buta. Kan pastinya nggak bakal tahu, Vina. Kamu itu ini
jangan rame-rame gitu kalau mau keluar. Oh iya ya, suami aku kan lagi buta, jadi gampang banget buat aku bodoh-bodohin dia. Dia juga nggak bakalan tahu kan. Iya, bilang aja kamu mau ke pasar gitu, Vin. Cariin Iya, Tenang, cariin Din, cariin tuh. Ya kayak juga sekalian tuh sama si Rati juga katanya lagi ngebet pengen nikah ya. Aduh. Aduh, Vin, kamu ngomongin jodoh sama Rati, dia aja tadi pas aku ajakin ke Paris itu dia nggak mau bawa pacarnya. Ih, kamu gimana sih? Kamu tuh udah nggak mau sama cowok ya? Aku kayak gitu. Mana dapet Din? Nih, ini ganteng, Vin. Terus kayak juga, Vin. Nih. Namanya kok Hendrik Fembi. Aduh, Jelek dia, jelek. Gak sesuai tuh. Nah, ini Aziz. Bagus tuh. siapa? Aziz. Aduh, kamu kebanyak cowoknya ini Dini. Mbak. Manggil aku Mas. Iya Mbak. Emangnya manggil siapa lagi Mbak? Ada apa ya? Enggak Mbak. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Oh iya, aku juga pernah dengar tuh pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Bener itu Mbak. Perkenalkan, nama saya Adi, juragan di desa ini. Juragan paling ganteng, paling kaya Mbak. Kok aku baru tahu ya kalau kamu tuh juragan di desa ini? Wah, memang Mbak. Saya baru beberapa bulan tinggal di sini. Iya, aku juga kenal nih sama Dina. Aku juga baru datang arisan dari rumah Dina. Kamu kenal kan sama Dina? Kalau Dina saya kenal Mbak. Dia itu teman saya. Dan juga saya sudah akrab. Sudah lama akrab sama Dina. Jadi Dina juga kenal sama kamu. Otomatis Wah. Dina tahu dong kalau kamu ini orang kaya. Udah tahu Mbak, siapa lagi sih yang nggak kenal saya di desa ini? Saya ini orang paling ganteng Mbak. Nih. Aduh, masih baru kenalan, jangan pegang-pegang, nggak enak loh di desa sendiri. Wah iya, mohon maaf Mbak. Nanti kita atur tempat aja kalau mau ketemu ya di tempat yang sepi yang nggak ada orang yang tahu. Wah, kalau begitu Mbak, Mbak tenang saja, biar saya yang ngatur. Dan di mana tempat kita itu untuk saling bermesraan Mbak. Aduh iya Mas, kalau soal itu udah tenang aja. Kalau boleh tahu ini Masnya lajang atau udah punya Wah, istri? saya Mbak, saya di sini masih lajang. Mbak. Aduh, masih brondong. Ah. Iya. Emangnya Mbak udah punya suami? Oh belum. Wah. Kalau Mas ngelihat aku ini udah punya suami, aku ini terlihat seperti orang yang udah punya suami. Wah, enggak Mbak, saya kan cuma nanya doang Masih terhadap belum Mbak. turun mesin Mas. Wah, masih belum turun mesin ya Mbak. Wah, ini waktunya saya Mbak untuk nurunin mesin Mbak. Mohon maaf ya, kalau kamu ngomong seperti itu kayaknya nggak sopan deh. Aku mau lihat dulu uang kamu berapa. Tenang Kalau saja. uang kamu tuh nggak cukup, ya ngapain aku mau Tenang deket saja sama Mbak. kamu? 7 turunan pun uang aku itu gak bakalan habis. Jadi Mbak tenang saja. Kalau Mbak pacaran dengan saya jamin 100% kebutuhan Mbak itu bakalan terlengkapi dan bakalan tercukupi Mbak. Kalau cuma soal kebutuhan kayaknya aku rasa nggak jamin deh Mas. Soalnya kalau perempuan itu tiap hari butuh uang, Wah. bukan cuma butuh kebutuhan. Tenang saja, Kalau Mbak. masalah uang itu nanti bisa dibicarain lagi. Tapi kalau soal kebutuhan itu otomatis harus ada uang. Tenang saja Mbak. Kalau masalah uang tenang saja. Mohon maaf Mbak, dibungkus kresek biar gak hilang Mbak. Oh, dibungkus kresek. Iya, tuh. Ini emang tiap hari pegang uang segini ya? Itu cuma uang saya untuk jajan Mbak 1 hari. Ini bakalan habis dalam 1 hari. Iya. Aku percaya kok kalau kamu orang kaya. Nih aku kembaliin. Tapi boleh minta dikit nggak? Ambil saja Mbak. Enggak dikit aja udah Tapi cukup segini. nomor HP-nya Mbak, biar kita itu gampang ngubungin. Iya. Ini Mbak. Sebentar ya. Ya. Tapi ini cuma wallpaper aja ya? Hah? Ini Mbak, adik saya Mbak. Ini Oh iya. 082. 082. Udah dicatat aja Mas. Oh, iya? Ini Mas. Barcode. Oh ya.
Udah Mbak, atas nama siapa Mbak? Tadi kan udah kenalan. Lupa Mbak, mohon maaf Mbak. Yang saya pikirkan itu cuma uang dan uang Mbak. Vina udah save aja ya. Vina. Oke. Lain waktu kita ketemu ya. Tenang saja Mbak, kalau masalah itu Mbak tinggal atur waktu aja buat ketemu sama aku. Oke, bye-bye. Ya. Terima kasih. Mau kemana Mbak? Biar saya antar Mbak nih. Ya, enggak usah Mas. Saya bisa pulang sendiri. Oh. Saya mau jalan kaki aja Ya, ya. mohon maaf Mbak, kalau pakai motor. Enggak apa-apa. Nanti kita langsung ketemu aja. Kamu bawa mobil, sediain mobil. Makasih. Iya Mbak. Iya. Bye-bye. I love you Mbak. Ada hubungan apa kamu sama wanita itu? Wanita itu yang barusan itu adalah wanita malam aku. Emangnya kenapa? Dengerin sekali lagi ya. Jangan pernah kamu deketin wanita itu lagi. Kalau tidak, kamu bakalan bernasib lebih dari ini. Dengar. Kamu masih belum tahu siapa saya. Saya itu tidak mau tahu kamu siapa. Saya itu tidak mau kamu dari golongan apa. Saya itu tidak tahu. Yang terpenting, jangan pernah kamu mendekati wanita itu lagi. Kalau tidak, kamu bakalan lebih parah kali ini. Kurang ajar tuh. Dia belum tahu siapa saya di sini. Padahal saya di sini gampang untuk menyuruh orang untuk memukul dia. Awas aja ya. Kalau semisal kita ketemu lagi nih, aku bakalan jadiin kamu ayam geprek. Aku harus mencari wanita lain lagi supaya aku tuh gampang untuk bercinta dengan wanita lain. Taruh di sini aja biar kelihatan sama orang-orang yang mau jalan ataupun sama wanita. Wah, orangnya ganteng, uangnya banyak. Nah, gitu kan bisa menarik wanita ini. Aduh. Bismillah. Sana. Selamat sore, Bu. Apa kamu lihat-lihat? Enggak, Bu. Penting. Dari mana kamu? Kamu tuh bawel banget sih. Aku kan udah bilang. Kamu nggak usah tanya-tanya aku lagi. Aku bukan jadi urusan kamu lagi. Oh, gitu ya. Kamu masih saja di istri aku. Jadi, kamu itu adalah masih istri aku sekarang. Aku bakalan secepatnya kok ceraiin kamu. Lagi pula aku udah nggak betah hidup sama kamu. Udah tahu keadaan kamu seperti ini. Wanita mana yang betah kalau mau hidup dengan suami yang nggak bisa melihat sama seperti kamu? Kamu masih mempunyai hubungan yang sah suami istri. Di hadapan kamu ini adalah suami kamu. Tapi kamu tega-teganya menyelingkuhi suami kamu ini. Kamu tuh kalau ngomong nggak usah nuduh-nuduh bisa kan? Hah? Kamu tuh masih belum punya bukti apa-apa. Udah nuduh-nuduh aku ini selingkuh. Maksud mulut kamu itu apa sih? Kamu masih mau mengelak dan berbohong kepada diriku. Mataku memang buta. Tapi tangan kananku, mataku, dimanapun kamu berada, selalu bisa mengawasi dirimu. Sadar ya, sadar. Maksud aku mata kamu udah nggak bisa ngelihat. Tapi mulut kamu tapi masih bisa ngomong. Itu mata kamu tuh diperbaikan dulu kalau masih mau ngomong sama aku. Hei wanita picik, jika diri kamu sudah jijik terhadap aku dan tidak mau merawat aku di keadaan aku yang buta seperti ini, dan kamu ingin pergi dengan pria lain, silahkan pergi. Aku tidak melarang kamu. Tapi ingat, selesaikan perceraian kita terlebih dahulu. Aku sudah melihat foto-foto kamu saat kamu digoda oleh laki-laki di perempatan sana. Mau lihat pakai apa? Mata kamu buta. Mulut kamu yang mau lihat. Aku masih butuh uang kamu, jadi aku nggak mau cerai dari kamu. Mataku memang sakit, tapi aku masih bisa melihat. Romi sudah mengikuti kamu dan memfoto diri kamu bersama laki-laki lain naik motor trail itu kan? Aku nggak boncengan. Kok aku tadi cuma. Aku tidak bilang kamu boncengan, tapi kamu bersama dengan laki-laki bermotor trail itu kan? Dan kamu mendapatkan uang dari dia. Hanya karena uang, kamu tega-teganya memperlakukan aku seperti ini. Ya, hanya karena harta, uang, iya kan? Walaupun mataku sakit, tapi aset-asetku masih banyak di luar sana. Aku dibandingkan dengan laki-laki yang deketin kamu barusan,
Aku jauh lebih mapan dari laki-laki itu. Pi, dengerin mami dulu ya. Udah, cukup. Pada dasarnya, aku ingin kata-kata kamu untuk merawat diri aku. Aku cuma ingin menguji kamu, tapi apa nyatanya? Kamu menelantarkan aku dan mendorong aku hingga jatuh seperti tadi. Aku masih menerima itu. Tapi yang tidak aku terima, kamu sudah berani-beraninya mau menyelingkuhi aku dengan laki-laki lain di luar sana. Pi, dengerin mami dulu. Wanita macam apa diri kamu? Hati kamu itu terbuat dari apa? Hingga tega-teganya memperlakukan suamimu sendiri seperti ini. Pi, maafin mami. Mami nggak ada Maaf yang kamu bilang. Apa kata-kata maaf kamu bisa mengobati hatiku yang terlanjur hancur berkeping-keping seperti ini? Dengerin penjelasan aku Cukup. dulu. Kita selesaikan perceraian kita besok. Dan sekarang, kamu boleh angkat kaki dari rumahku. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau cerai dari kamu. Aku masih butuh kamu. Butuh aku? Iya. Sedangkan aku butuh kamu, tapi kamu di mana? Kamu tidak mau merawat aku kan? Kamu lebih baik pergi keluar tadi kan? Seharusnya kamu merawat aku. Romi, Aku bisa tolong pergi sendiri. usir wanita ini dari rumah saya. Siapa? Aku pergi sendiri. Aku bisa pergi sendiri. Vina, dengerin aku ya. Jangan lupa besok kamu hadir di pengadilan agama untuk menyelesaikan perceraian kita. Saat ku tatap bintang, Aku gagal. kau tampakkan jiwa Aku gagal menjalin hubungan ini. dalam gelap Padahal aku sudah berharap kalau dia adalah wanita yang terakhir aku. menjaga. Ternyata enggak, aku salah. Ku rasakan hadirmu di setiap